Dranix ke lobby. Ya, GGWP Esport berhasil untuk mengantongi 4 poinnya ya. Dimana juga tadi ada pelontar dan bakal ada firing lain lagi seperti yang lihat. Yap, di sana sama juga ada Bigetron Beat yang coba untuk masuk ke dalam zona. Granat langsung melontarkan ke depan. Fernando Hall Black di sisi lain berhasil mendapatkan Sesbara juga. Beberapa tim saling ketemu ya pastinya sesama lain juga. RBR gak bisa selamat karena lawan server kita udah harus dikirim gitu ya. Tinggal 7 tim kali ini, Baby Moon. Iya, dimana tadi RBR-nya terpulangkan oleh Bu Marley ya. Dan gua rasa di sini jembatan bener-bener ricuh banget, riuh banget. Dimana ada teman-teman SES juga yang tadi sudah terpulangkan barangnya. Tersisa 3 orang aja. Dan gua rasa di sini dari Sesfung yang nggak mempunyai fast dan hanya menggunakan double vector. Ini sangat sulit untuk melakukan firing jarak jauh lihat. Apalagi berbicara udah di late game kali gini, kalau misalkan mereka mau coba untuk masuk ke arah rumah 7 itu agak sulit juga karena posisinya open field. Apalagi yang di arah rumah 7 yang punya compound yang permanen, sebuah rumah di sana banyak banget. Anca juga nembak dari kejauhan. Seorang Sesfung masih nggak kena damage, tapi di sisi lain kita lihat Bigetron bakal jadi tumpah. Aerowolf Black masih bisa selamat. Zona udah menutup juga, Bigetron harus dimakan oleh terlebih dahulu. Udah ada tembakan granat juga dari seorang Sesfung kali ini masih bisa bersembunyi. Kojak berhasil melakukan Aero Black yang coba untuk menusuk dari belakang dan ternyata Black masih nunggu tapi dan Tayo juga dengan snipernya berhasil mendapatkan Koje. Berarti 2 orang dari Aerowolf berhasil ditumbangkan kali ini. Regat pun terjatuh. Ada pajak bisa dari Bigetron. Bahkan coba dari double vectornya. Tapi ternyata Bigetron gak terlalu kuat. Harus tumbang di posisi ke-7 dan juga ke-6. Tinggal 5 tim kali ini, Baby Moon. Ya, ini peperangannya cepet banget ya firingnya. Dan gua rasa di sini dari Onyx Olympus yang benar-benar sangat konsisten banget. Sedangkan dari GGWP yang gak mau pergi benar-benar dari rumah 7. Gua rasa di sini kesempatan banget bagi GGWP Esport untuk mendapatkan poin-poin killnya. Dan ini dia zona sudah mulai menyusut. Dan Dan Boss Nightmare berhasil dieliminasi dengan shotgun dari Evil juga. GGWP kali ini sudah mengamankan 7 poin eliminasi. Tinggal 4 orang tersisa. Zona pun mengecil. Turun ke arah open field juga. Dan Onyx sekali lagi masih stabil untuk masuk ke arah 4 besar. Masih bisa banget, ini benar-benar kayak agak susah untuk dikejar kalau misalkan seandainya nanti Onyx bisa stabil gini-gini terus. Dan tapi kita masih ngelihat juga dari GGWP yang udah coba untuk memantau ke arah tim Boom Esport yang bakal coba untuk bergerak. Ada duo yang coba untuk dikikis terlebih dahulu seorang Bar dengan paravalnya. Masih belum terdeteksi pemain dari Boom, tapi Onyx udah mulai terlihat. Ari mulai kritis nyawanya, Bar juga udah kena tembak. Kali ini zona pun menutup, udah juga kronologi dipasang oleh seorang Bar untuk perlindungan diri. Tapi Evo dan Bar entah di mana untuk follow up belum ada lagi. Onyx sudah memakan patahan juga, tapi ternyata Boom join to fight, berhasil menyentuh pemain dari GGWP. 1 orang yang kita nggak lihat lagi nih. Tinggal 3 tim harusnya. Karena Gare berhasil ditumbangkan sekali lagi. Tinggal Mang dan juga Alova yang udah kena tembak lagi. Onyx cukup taktis dengan menembak ke arah tim musuh. Apa kali ini buaya kedua untuk tim Onyx? Ya, dan kita bakal lihat ya, sepertinya teman-teman dari GGWP cukup sulit dan langsung aja tersisa 1 orang ya, harusnya dari teman-teman dari GGWP. Oh, dari SES ya malah ya. GGWP-nya sudah keempat, SES-nya masih hidup, ada Notden di sana. Dan gua rasa di sini Wiza masih mencoba untuk menggunakan double vector ya, Lihan. Iya, dimana berdua masuk lagi, masih ada Krono juga untuk perlindungan diri. Seorang Jar sudah maju lagi di balik Krono. Tembakan langsung Jare, langsung 2 orang bikin knockdown. Tinggal Maybe, Ses pun terjatuh. Onyx, buya lagi kayak kedudukannya. Maybe pun masih bisa selamat, tembakan langsung dari dia. Onyx Olympus, Sex the Buya untuk ronde kedua. Wow, congratulations for Onyx Olympus ya, di sini dia berhasil untuk mengantongi poin yang cukup banyak harusnya Lihan. Dan ya, ini benar-benar kalau gue lihat tadi teman-teman dari GGWP yang tadinya di rumah 7 menyayuri teman-teman dari teman-teman Dranix ya, menggunakan pelontarnya berhasil untuk mendapatkan poin-poin kill, sedangkan tapi zona nggak berpihak dengan teman-teman GGWP sehingga membuat GGWP harus mau nggak mau keluar dari zona nyamannya. Sedangkan untuk daerah patahan sana sudah ada teman-teman dari Onyx Olympus. Ya, karena memang kalau misalkan kita ngomongin zona juga itu kan random banget ya. Bener. Kayak agak sulit untuk ditebak juga. Bener. Tapi seandainya tadi zona ke rumah 7 itu ada kesempatan untuk GGWP. Betul tapi ternyata sekali. zona itu bisa dimanfaatkan banget oleh Onyx yang ternyata zona ke arah mereka dapat patahannya dan mereka langsung kayak natakin kayak Boom sekalian GGWP. Dan kalau misalnya kita juga perhatian tadi, Boom itu ketemu sama GGWP dulu. Benar, Jadi tapi Onyxnya masih bisa move untuk ngamanin posisinya. iya, dan posisinya teman-teman dari Boom Esport itu sangat open banget. Itu sangat sulit banget apabila tadi kita bisa lihat dia harus ditembaki oleh 2 tim sekaligus, Lihan. Wah, ini stabil banget buat tim Onyx ya. Tadi gue bilang kalau misalkan di game pertama mereka buya kayak nggak masalah. Tapi udah 2 game mereka buya dengan poin kill di atas 10, itu Aduh. bahaya untuk tim yang main hari ini. Iya, benar banget. Apalagi kalau gue lihat tadi di match kedua kita untuk di round terakhir kita itu ada Boom Esport dan juga Onyx Olympus yang ternyata mereka tuh 1 pot loh.
Waduh, tapi kalau misalkan kita lihat dari tempo permainannya memang cukup nggak terlalu agresif ya, nggak terlalu cepat juga karena di zona terakhir itu masih tersisa banyak banget tim di atas 10 juga. Gue masih penasaran di Kalahari nanti bakal gimana sih, yang biasanya agresif di Kalahari dengan sistem poin yang kayak gini itu bakal terjadi seperti apa, itu gue penasaran banget. Sama sih, apalagi dengan perubahan poinnya sekarang ya. Gua rasa ini yang dimana mungkin banyak banget tim-tim yang bermain efisien. Contohnya Onyx Olympus kalau kita bisa bilang ya, dari pertama, dari kita bisa lihat flashback dari Bermudanya, bahkan di Purgatory dia menghindari untuk fake early, tapi dia mencoba untuk langsung masuk dan menyayuri tim-tim yang lagi perang, Lihan. Iya, dia moving dulu, ngeluting dulu ya kan, terus Betul. kayak di perjalanan ketemu musuh langsung di target kalau misalkan posisinya memang enak. Ini kita memang kita highlight juga kali ini udah ada di akhir-akhir sisa 9 tim ya kan, di Ya. zona-zona kecil kayak gini, bener-bener di mana-mana perang, tembak-tembakan, dan juga zonanya itu malah narik ke arah ini ya, yang batu besar itu. Benar, ini open banget nih, dan ini dia posisinya dari Jare itu sakit banget menggunakan SPD-nya. SPD di mana OP banget untuk di meta sekarang. Iya, sakit banget. Dan juga memang boomnya itu terpaksa untuk lari juga, karena dia harus ngeliatin ke arah GGWP. Benar. Nah, Dan itu sulit ya, posisi dari Boom Esport yang benar-benar open, dan gua rasa juga dari resort mereka mungkin juga cukup habis, yang dimana juga walaupun ada ini ada chrono tapi mungkin sudah cooldown. iya, tapi gue lihat sih emang pemain Onyx fokus banget. Pasti gue yakin banget. Mereka itu minum kreatin dan Red Bull. Karena kreatin dan Red Bull adalah premium energy drink yang mengandung vitamin B kompleks, kafein dan kolin berkhasiat untuk menjaga stamina dan juga konsentrasi selama pertandingan. Jadi mereka fokus. Wah itu ya, itu yang perlu. Tapi nggak harus minuman doang dong, mereka juga harus ada cemilan yang menyehatkan. dong, Kira-kira ya. apa tuh yang cocok? Yaitu ada sukro, yaitu kacang bersalut dengan asli, rasa khas Indonesia, cocok dibawa kemana aja. Dibawa kemana aja, mulai dari main game, atau dibuat dicemilin sendiri. Wah, Dan tersedia varian yang banyak banget, lihat. rasanya banyak ya. Banyak banget, ada varian sukro original, sukro kribo, sukro BBQ, sukro polong, sukro kedelai, dan ada juga sukro oven bawang. Wah, banyak banget. Jadi Pokok- Sukro jadi lebih seru. Tapi Itu sebelum kita masuk ke pastinya. ronde kedua, kita bakal break dulu. Jadi jangan kemana-mana, tapi sini aja. We'll see you guys soon. Bye-bye. Dimakan saja. Baru Sukroven. Rasanya khas di oven dengan suhu yang pas. Renyahnya manggil banget. Sukroven. Yes, halo Survivor, welcome back di Free Fire Master League season ketiga. Dan juga pastinya untuk divisi 1 masih bersama gue di sini, Oh Baby, dan ada juga, Dan juga gue Lihan bakal menemani kalian untuk masuk ke ronde ketiga Kalahari. wah, Map kesukaan gue. map andalan kita. Iyoi, map andalan gue dan OBB. Karena Jangan emang- so tau. Kenapa? Kita kan suka kan karena temponya cepet. Siapa tahu ada yang berubah kali ini. Iya, karena selama kayak Master League itu selalu ada yang berubah ya. Dari season sebelumnya, sekarang kalau misalkan kita hari ini juga pasti drop point juga udah beda. Yes. Kayak suasananya berbeda, mereka itu pasti punya strategi yang berbeda juga. Apalagi yang landa kuning, Onyx Olympus, Ini. ngasih stempel 2, jebret-jebret.
2 kali boya ya. 2 kali buya. Untuk match pertamanya angka kill poinnya 21. Yang kedua tadi di atas 10, 12 ya? 1-2. 1-2 dibalik. Ini ada apa ya dengan angka Ntar di match ketiga 1-2? gimana? Di match ketiga gimana? Match ketiga harus warna baru dong. Warna baru ya? Iya, karena kalau misalnya kita lihat nih, yang bermain di belakang, ini super duper kompetitif. Semuanya profesional playernya, gue akuin emang bener-bener udah top banget. Iya, pasti mereka semua pengen menang lah ya. Apalagi ini berbicara liga. Kalau misalkan selesai hari ini, belum selesai karena masih ada day berikutnya. Jadi kayak hari mereka tuh panjang gitu. Yes. Kalau ya. misalkan lagi leading hari ini tuh kayak selesai sekarang aja gak sih? Aduh, Mereka jangan kayak- dong. Kayak ngerasa kayak selesai sekarang aja nih, gak mau ada besok lagi. Apalagi kalau misalkan lagi leading ya kan? Itu dia. Nah, gue juga mau ngingetin buat kalian yang lagi nonton di rumah, buat langsung aja di-share live streamnya sekarang juga. Dan buat yang lagi nonton, yuk dipencet dulu untuk tombol like-nya. Iya, dibanyakin juga di-share biar makin ramai juga karena ini bener-bener apa ya, sesuatu yang baru juga. Gue ngeliat dari panggungnya juga nih udah Yes. wah banget. Tadi gue sempat bilang kayak, wah ini baru masa Regular reguler season kayak ya? gini aja ya, Ya. apalagi ntar finalnya tuh gimana gitu. Itu dia. Dan buat kalian juga yang misal Dan Oke. langsung nge-spray out aja Beb, kalau misalnya kita lihat komen post udah ada 2 tim yang bakal ketemu nih, Boss sama Dranix. Waduh, ini ya pertempuran lama ya balik lagi ya di arah komen pos ya. Anak-anak Boss Nightmare finally comeback untuk turun di arah komen pos bersama juga dengan anak-anak Dranix. Walaupun kali ini rosternya beda. Siapa tahu tim fight-nya jauh lebih berbeda pastinya. Iya, udah ada tembak-tembakan juga tuh kalau Yes. misalnya kita perhatikan di arah command postnya, di mana Bos Riza masih mencari lootingan, belum punya senjata dan ada first aider tadi menuju ke arah blue zone juga yang pastinya lootingannya itu bagus di arah bawah kanan ya tadi ya, dan di atas juga Onyx ternyata bener-bener menjauh banget loh. Dia nggak deket-deket sama siapa-siapa dan juga kemungkinan zonanya bisa narik ke arah kanan atas. Wah, bahaya banget ya kalau misalnya dia benar-benar sampai dapetin lagi zona late game-nya juga, terus emang benar-benar survive juga. Siapa tahu bisa dapetin Buya. Tapi kalau ngomongin soal dari command post itu sendiri, kita bisa lihat ya, gameplay yang dimiliki sama anak-anak Boss Nightmare. Udah tadi dari game pertamanya gue lihat mereka rapet banget. Kali ini mereka juga benar-benar mainnya rapet banget nih Han. Iya, karena kalau misalnya kita perhatikan dari lootingannya juga mereka belum terlalu bagus ya. Jadi butuh banget backup. Ya. Apalagi Chrono, pastinya nggak semuanya pakai Chrono, butuh clue juga. Tapi MK udah kena tembak, belum punya medkit. Kalau misalkan gue perhatikan kali ini udah scarred banget, nggak coba pakai medkit dan baru pegang 1 buah AUG. Belum dimajuin lagi, tapi Dranix lebih luas ya. Mereka bisa nyebar lebih luas dan gue rasa lootingannya bakal lebih bagus dibanding Boss Nightmare. Itu dia, walaupun kali ini untuk dari jarak dekatnya gue rasa Fearless dia juga udah punya shotgun double barrel. Jadi kalau emang tempo permainannya bener-bener kayak tim fight-nya dibawa ke jarak dekat, dari Boss Nightmare punya chance juga untuk bisa menangin tim fight-nya. Kita tinggal tunggu aja nih, dari Dranixnya nafsu apa enggak untuk ngehajar Boss. Tapi kalau misalkan kita perhatikan, memang kalau misalkan dari Boss Nightmare, dari Dranix ya, sorry, dari Dranix Ya. ini udah mulai nge-spread dan mereka udah mulai nge-looting di tempat lain, sedangkan Boss Nightmare dipasang juga oleh seorang Anca. Tinggal 44 HP tapi gak masalah juga ternyata Gigis dan Anca pun terjatuh terlalu jauh dari kawannya. Harusnya udah gak bisa di revive dan ternyata Ari langsung mendapatkan first blood-nya. Mendapatkan Anca. Yes, yang mana kali ini dari GGWP berhasil dapetin 1 kill point tambahan lagi. Dan kalau misalnya ngomongin soal GGWP, dia udah benar-benar 2 match masuk terus ke arah late game. Permainannya benar-benar kayak stabil banget bisa gue lihat dari anak-anak GGWP. Apalagi kalau misalkan ternyata di match ketiganya mereka emang benar-benar bisa ngebawa untuk early fight, ngumpulin poin kill lebih banyak lagi, itu bakalan benar-benar nunjang banget poin mereka untuk nanti di leaderboardnya. Kayak tim-tim lain tuh terbayang-bayangi sama GGP juga ya. Wes, Glue Wall yang cukup responsif dari Evil juga menghalangi ledakan dari granat, tapi Kojak sudah mulai terpantau juga posisinya di balik tebing. Seorang Evil dengan MP5-nya juga dari tim Bigeton tinggal 2 orang. Meron langsung dihitung oleh Ses, Noten yang Wow. tiba-tiba datang menjadi terpati, tapi Kojak udah nggak tertolong lagi. Langsung di-NI oleh Mr. Ari. Tinggal 2 orang yang tersisa dari Bigetron Beat. Ya, yang mana kita bisa lihat kali ini sebenarnya dari Meron sendiri, apakah masih bisa untuk di revive? Wah sulit sih. Karena posisinya masih ada di arah atas, tapi kali ini sebenarnya udah nggak dilanjutin ternyata sama anak-anak Ses. Ini entah di mana ya, saya belum kelihatan. Ternyata ada di bawah sana ya. Ya, Depannya ada Zap ya, masih depannya ada Zap banget, masih di bawahnya.
Oke Han, sorry agak sedikit mengecewakan. Karena kali ini Kenapa? kalah harimu masih 12 tim dan juga 46 player yang live. Tunggu dulu, baru zona-zona awal kita Itu dia. lihat di sini. First Rider udah ketemu juga dengan Kings Esports, di mana Misalza harus bersembunyi di balik rumah. Karena kalau misalnya kita lihat pasti dari Glual sendiri belum banyak ya resource-nya ya. Ya, Jadi nggak bisa untuk dimajuin dulu. Mereka harus manfaatin compound-compound kayak bebatuan dan juga tembok-tembok untuk perang. Karena kalau misalnya belum late game tuh Glual masih sedikit banget gitu, pelit ya kan Glualnya. masih benar-benar tipis-tipis ya. Iya, Dan paling 1-2 kalau nggak 1. Bisa jadi nggak sama sekali. Chrono juga diaktifkan kali ini. Seorang Mora bakal coba untuk beralih terlebih dahulu. Dimana Roll tengah sniper coba untuk follow up dari belakang. Dari atas Santa Katarina. Tapi ternyata pemain Riverside bakal cukup komit. Di belakang juga ada tim lain yang coba untuk maju. Kings Mora berhasil dijatuhkan. RBR juga join to fight. 3 strike dan juga Hello. Cibon dari King. Ternyata Cibon tinggal tersisa sendirian. Lo survivor kita bakal coba dikejar terlebih dahulu. Harus tumbang di posisi ke-12. Tinggal First Rider juga Red Bull Rebellion. Dimana Ombak harus perang lagi. Baru perang langsung disambut oleh Red Bull Rebellion. Dan ternyata Ombak masih bisa di revive. Sekali lagi langsung jatuhin. Udah dipantau langsung oleh seorang Darko. Waduh tembus ya. ini benar-benar luar biasa banget sih. Anak-anak Red Bull Rebellion punya timing yang emang benar-benar pas. Walaupun anak-anak First Rider tadi finishingnya itu benar-benar cepat banget. Dan kali ini kita bisa lihat dari anak-anak Red Bull Rebellion bakalan coba untuk sedikit menahan dulu tim fightnya. Gak mau coba untuk terburu-buru untuk ngelakuin rushing. Dan bakal coba untuk nge-secure dulu. Mungkin cari-cari ke knockdown dulu untuk dari jarak jauhnya. Iya, emang dari First Rider sendiri udah nggak ada pilihan lain ya. Selain menghajar tim yang ada di depan. Karena kalau misalkan dia nggak ngambil posisi tersebut, itu bakal susah banget. Apalagi kalau misalkan Red Bull Rebellion turun ke bawah. Tapi ternyata First Rider berhasil ya untuk mengatasi kejadian tadi. Jadi mereka masih bisa utuh 4 orang juga kali ini. Red Bull Rebellion juga nggak bisa langsung masuk ke arah First Rider. Karena First Rider juga posisinya punya compound yang cukup aman menurut gua. Oke, Ojo mundur Kalau Waduh. 1 kill dapat 1 poin, langsung gas aja. Langsung gas aja, grapple hook. Langsung ayo coba untuk Itu mengejar dia. First Rider. Tapi di saat yang sama juga udah ada tim Dranix yang mulai perang dengan Boss Nightmare kali ini. Fearless masih diselamatkan. Haida terjatuh kali ini masih ada Chrono juga langsung diaktifkan. Dimana seorang Riza masih belum coba untuk masuk. Dan tinggal Fearless serta Riza bisa kali ini. Serang Fearless dengan shotgunnya. Bisa ke belakang korban. Bawang langsung dimain Lipaya berjumpa ke 1 orang lagi. Tinggal 1 orang lagi dari Boss Nightmare pun tumbang di posisi ke-11. Tinggal 10 tim sisanya nih. Cepet gak sih? Cepet ya. Sebenarnya ini benar-benar langsung kayak ke wipe out-nya 2 tim. Tapi kalau misalkan ngomongin soal comment post, tim fightnya kali ini agak sedikit berubah ya. Ini Beb langsung perang lagi, Wah. habis perang dikasih perang lagi, tinggal Darko dengan sang snipernya. Kali ini WK coba untuk bersembunyi di atas, tapi nampaknya gak bakal bisa kemana-mana lagi. Posisinya udah gak aman, tapi Mr. Home bakal ditukar aja untuk kematian tim First Rider karena 4 poin eliminasi. Dan ini yang kelima masih ada gol cukup baik dari seorang Darko, tapi ternyata First Rider harus puas di posisi ke-10. Oke. Lihan lebih menang kali ini. Teriakan Udah di belakang, 3 tim. teriakan di belakang tuh bikin gue merinding. Bikin merinding ya, karena Iya. emang baru aja ngeratain 1 tim. Apalagi tadi match sebelumnya ada sedikit taunting-taunting loh. Iya, Wah. iya ada taunting-taunting ya. Yes. Waduh, ada Ribum tadi ya. Ya, yang mana? Wah, nah kan baru dibilang nih, Nah, RBR nih. Pasti mendengar Kan? suara bisikan ya kan. Natchkal ya, tapi it's okay. Karena kali ini mereka juga walaupun kehilangan sesosok Mr. Home ya, mereka udah ngamanin 7 kill point. Dan kalau ngomongin soal Mr. Home sendiri, gue sempat melihat tadi emang beberapa setup yang dimiliki sama anak-anak Red Bull Rebellion, sempat Mr. Home harus terknockdown. Baik itu dari tim fight tadi untuk match pertamanya di Mill, dan kali ini sayang banget Mr. Home lagi dan lagi harus tidak bisa lanjut untuk arah mid game ya. Nggak nemenin dulu ya. Tapi emang kalau misalnya kita ngeliatin dari tim-tim yang ada ini tuh kadang-kadang memang ada yang panasnya duluan, ada yang panasnya belakangan gitu kan. Jadi masih nyari juga ya, apalagi mereka baru day one nih. Di Itu divisi satunya ya dia. kan. Apalagi buat kalian yang lagi nonton di rumah, yang nungguin RRQ Hades misalkan. Wah iya. Terkenalnya kan panasnya kan agak sedikit match-match 3-4 lah. Kayak mesin diesel lah ya. Itu dia, apalagi kalau misalnya kita ngomongin soal dari turnamen dunianya itu sendiri ya, untuk masuk ke kancah internasional, RR Masih berada di arah Bayfront karena bisa jadi nih zonanya nggak ke arah Revenry lagi karena dulu tuh sering banget ke arah Revenry dan zona udah sebesar ini timnya tinggal 9 Beb. Di bawah Oke. Boom juga ketemu sama Ses dan serta ada Mang ya. Mang bakal dikirim aja lewat The Sub untuk cabut survive aja sedangkan 2 orang lainnya itu bakal coba untuk natakin tim Sesnya biar dia nggak bisa masuk ke dalam zona. Ini bakal kayak keputusan yang benar-benar berat banget harusnya. pastinya, dan kali ini kita juga bakalan nge-spot ke arah para player dari Bigetron ya. Yang mana kalian dari Bigetron juga udah kesah 2 player, Bumi Sport juga kesah 2 player, berarti udah ada beberapa tim yang pincang. Walaupun masih 9 tim, tapi emang benar-benar nggak semuanya full tim ya Han ya. Bener, tinggal Nova nih sendirian kayaknya di belakang ya. Aduh. Mereka udah
dia juga udah ngelihat ke arah tim ses yang masih berempat, meskipun harus nahan zona juga. Tapi gue rasa dua faktor ini nggak bakal bisa buat nantangin 4 orang sekaligus. Karena ya fire terlalu kencang dan juga pasti cuma kayak 1-2 orang yang bisa di knockdown. Kalau misalkan masih ada follow up lagi, gue rasa Alnova agak sulit. Cuman kalau misalkan untuk nahan waktu ses biar gak gerak, itu bisa banget. Tapi gue juga gak ngerti, gue ngeliat dari ses sendiri pasti dia nggak mikir kalau misalkan tinggal Alnova doang sendirian. Sedangkan mainnya sendiri udah coba untuk masuk dalam zona duluan ya kan. Itu dia. Tapi kalau misalnya kita lihat sendiri ya, tadi ses itu yang benar-benar sempat rapat banget. Ini kalau misalkan benar-benar langsung majunya ngegerebek, itu sih sulit sih pastinya sih. Karena lu ini kan pandangan yang kita lihat ke arah ini gak seperti yang mereka lihat juga. Mereka tuh pasti kan kayak takut kalau misalkan depan masih respect banget. Takut kalau misalkan di depan tuh ternyata masih ada 4 orang atau 3 orang yang natakin mereka. Mereka jadi harus respect banget dan mereka harus rotasi ke pinggir-pinggir zona banget. Ya, walaupun kali ini kita sepertinya bakalan team fight lagi nih Lihan. Lihan tidak akan dikasih nafas karena kali ini bakalan ada Aerowolf yang bakalan ketemu sama anak Dranix di arah komen posan. Dikasih UAV ya Aduh, kan. nakal. Dikasih vision, langsung penerangan buat kalian perang. Di mana musuhnya itu posisinya di mana aja. Aerowolf bakal untuk bergerak masuk tanpa clue. Kalian udah dapat vision juga kali ini. Ada Dranix dan juga Aerowolf yang coba untuk fight, tapi Aerowolf masih tinggal 1 orang di belakang. Agak lamban, ini Dranix juga belum mau maju juga, mereka coba untuk defensif aja di compoundnya. Bakal coba untuk masuk 1 orang ke arah belakang, tapi Halcyon megang pelontar. Ini kalau misalkan ditembak ke arah atap, Dranix bisa bubar. Tapi kita nggak tahu, kali ini Halcyon udah maju aja ke depan, Arul masih coba untuk menahan posisinya. Maung dan juga Borgai coba untuk menarik mundur, dan masih belum terjadi tembak-tembakan, masih ditahan. Aduh, kita bakalan lihat ya ini kapan sang kapten akan meluncurkan ini peluru dari M79 ya. Gue sendiri agak sedikit greget ya, tapi ini agak sedikit bagus ya dari kapten. Ditahan dulu supaya benar-benar bisa langsung on point dan ini dilihat. Borgai langsung jatuh, udah ada Krono juga yang nahan peluru dari tawannya. Dimana Arul juga terjatuh, tinggal 2 orang lagi. Wow, pun menyusul, 3 Razor sendirian. Last survivor kita mampukah bertahan, tapi ternyata Dranix berhasil tumbang karena tadi ada pelontar dari Halcyon yang berhasil menyelamatkan Koje juga. Jadi Aerowolf 4 poin kill masih utuh semua. Waduh, Aerowolf Pro Team ya. Emang mereka tuh kalau cenderung ke arah early, mid, itu benar-benar bisa dapetin banget. Iya. Tapi kalau misalkan gue perhatiin tadi tuh kayak dari Dranix sendiri tuh gak mau perang, mereka tuh narik mundur. Kayak padahal mereka sendiri yang udah defense di rumah tersebut, tapi mereka kayak gak pede buat ngelawan. Sedangkan Aerowolf sendiri masih ketinggalan 1 di belakang padahal. Yes, Iya kan? padahal sebenarnya dari anak-anak Aerowolf sendiri tadi kayak Halcyon udah coba untuk naik ke arah atas, tapi udah gitu turun lagi. Dan kita akan ngintip juga nih untuk standing dari round kedua, yang mana Onyx Olympus berapa tuh? 57 poin. Wow. Posisi pertama ya 2 kali Buya, poin kill juga banyak, 57 poin tapi masih hari pertama. Sekali Yes, lagi. tenang, Ini kalau misalkan, tenang. Iya kalau misalkan mereka stabil terus kayak gini sih ini bakal bahaya sih. Ini Olympus bener-bener jadi suatu hal yang bener-bener mimpi buruk banget buat tim-tim yang main hari ini. Ya, walaupun sebenarnya gue juga bisa shout out ke arah dari GGWP ID Sport ya. Itu juga. Yang mana mereka yang benar-benar punya permainan yang stabil juga untuk arah late game dan mereka juga always setor untuk kill poinnya. Jadi nggak pernah absen juga untuk kill point dan itu ngebuat GGWP juga berhasil untuk ngamanin 24 poinnya. Dan Bumi Sport benar-benar garang ya, mereka juga dapetin untuk peringkat 3. Dikasih perang lagi kan nih, GGW bakal bertemu Oke. dengan tim SES tentunya. Dimana seorang Ari juga bakal coba untuk narik mundur ke arah belakang. Bara? Saya bakal langsung ke arah Bara juga, Calvin di kejauhan juga lagi perang dengan tim Onyx Jare. Langsung dipulangin aja, tapi Meron berhasil mendapatkan dengan shotgunnya seorang tes Bara. Langsung dikembangkan gitu aja, udah ada granat juga, ada misalnya ada hand cannon yang terus dikeluarkan kan. Yes. Langsung aja Meron Not dead. dengan shotgunnya lagi-lagi berhasil melakukan korban. Evolve pun terjatuh kali ini. Apakah tim SES gak bisa survive untuk melawan GGWP? Dan ternyata yes, SES Mizu pun harus puas di posisi ke-8. Shotgunnya Meron, 4 kill. Hand cannonnya juga tadi on point semua ya. Ketika tadi masuk ke arah jendela, dia tuh ngedapetin berapa ya? Lumayan banyak loh damage-nya. Gue bisa bilang kalau nggak salah itu ke arah dari 3 player sih. Langsung kena ya, itu damage-nya Langsung juga kena. area juga ya. Wow, dan ada juga nih sepertinya nih. Onyx Jare. Onyx Olympus nih kali ini pastinya. Jare 7 kill ya. Ya. Di sebelumnya 10 kill, sekarang dikasih 7 kill ya kan nih. Ini belum nge-kill nih, udah tumbang ternyata dia. Tenang aja, Oh, 7 istirahat kill. ya. 7 kill dia mungkin ini ya, kayak gimana gitu. 7 is my lucky number soalnya. Iya. 7 is my lucky number, bisa. Ditambah yang sebelumnya gue 10 jadi 17 gitu kan. Sweet 17. Oh, berarti nggak jadi 1221 ya? Iya. Kalau angka-angka Onyx kan 1221 kan? Tapi emang tadi iya kan 21 terus 12 kali ini mereka coba untuk main aman juga. Udah masuk ke dalam zona, di depan udah ada lawan pas yang menunggu juga. Tapi ternyata GGWP juga coba untuk mengamankan zonanya. Mereka Yes. coba untuk masuk kali ini. Di depan udah ada membara juga dari RBR yang pastinya udah target mereka. Tembakan langsung tapi Tayo Terus? udah gak bisa selamatkan kali ini. Dimana Valance pun dari kejauhan berhasil mendapatkan Aerowolf. 7 tim dengan zona sekecil ini.
Ya. Masih banyak yang di luar ini. Ini benar-benar masih banyak banget yang di luar dan bahkan kali ini juga kita bisa lihat yang mana anak-anak dari Red Bull Rebellion walaupun mereka ngumpulin 8 kill point, kali ini mereka juga kesesat berdua bakalan coba untuk ngelawan 2 player dari Onyx dan tadi sempat ada grenade juga yang coba untuk dimasak. Yes, tapi kita lihat RBR bela satu, tapi ternyata RRQ berhasil langsung menghabisi Aerowolf. Kakak juga 3 sendirian, di mana Aerowolf Alcyon tersisa dan bersembunyi karena Okaner sendiri nggak bergerak. Kita nggak tahu ya. Kenapa nih? Kali ini nggak bergerak juga di mana ternyata Aerowolf berhasil ngebalikin keadaan dan Bumi Sport pun harus tereliminasi. Di sana sama juga kali ini tinggal 6 tim. Masih di pinggir zona semua, Aerowolf harus bergerak. Lagi-lagi Aerowolf harus dipatahkan jalurnya. Tapi kalau sudah Alcyon ke PS90 masih bisa dihalangi dengan keluar tentunya. Di mana Ikam pun berhasil mendapatkan seorang back. Hades, karena harus tereliminasi oleh zona juga. Big Gator masih coba untuk dipantau. Dicoba diincar, Ikam langsung lompat, Glue langsung dipasang. Tapi ternyata masih ditahan kali ini. Ya, yang mana kali ini Bigetron juga menyisakan 2 player aja. Dia bakalan benar-benar langsung berhadapan sama 3 player dari Aerowolf. Untuk dari segi posisi mereka sebenarnya sama-sama kurang diuntungkan. Karena jarak mereka untuk masuk ke next circle itu masih lebih jauh, Lihan. Nah, dan Black terjatuh. Kali ini Ikam bakal coba dijepit. Kali ini ada Alcyon dan juga Kojek langsung di hati Ikam terjatuh. Regar bakal coba untuk follow juga langsung lari ke depan. Tapi ternyata Regar pun gak bisa selamat tampaknya kali ini karena Aerowolf mulai membara. Tapi ternyata dari kejauhan Aerowolf udah mulai dipantau oleh tim Onyx dan juga Red Bull Rebellion yang langsung menghajar ke tim Onyx. Tinggal 4 tim. 8 orang yang masih hidup. Gue yakin udah pada pincang semua. Ari pun udah gak bisa selamatin lagi. 1 orang bakal dikirim ke sebelah kanan untuk survive. Tapi ternyata di sedikitnya itu udah ada tim RBR sama tim Onyx. Itu dia, RBR Onyx udah ngamanin untuk zona akhirnya. Kali ini tapi Aerowolf juga masih kebagian walaupun dapetin 1 obstacle kecil di arah pojokan sana, Lihan. Ini ada apa sama Onyx? Mereka ini benar-benar stabil banget. Mereka masih utuh walaupun tinggal 2 orang doang. Tapi mereka berhasil survive lagi di 4 besar. Sekali lagi udah 3 game kali ini. RBR bakal coba untuk gerak tapi mereka masih ada di atas juga. Butuh balik repel untuk turun ke bawah. Ya. Ada juga Aerowolf yang masih main defensif dan juga ada 1 pemain dari GGWP yang ketemu langsung dengan RBR. Langsung ditembak dengan shotgun 2 lawan 1. Calvin langsung mengeliminasi Bar. Tapi ternyata Wiza langsung mendengar suara tembakan. Langsung tembak oleh Thompson. Tapi ternyata Wiza masih belum bisa memberikan damage ke arah tim RBR. Oke, kali ini untuk late game di match ketiga kita di map Kalahari sepertinya tidak ada yang full team ya. Aerowolf menyisakan 2 player, kali ini RBR juga 2 player, Onyx juga 2 player. 2-2-2, wah. Waduh, tinggal 6 Seru orang banget sih ini. masuk nih zonanya. Oke. Udah nggak dikasih lagi juga. Jarang-jarang kalah Harisnya masih banyak kali ini di akhir-akhir. Alcyon dan juga Koje bakal coba untuk nembak aja memberikan balasan. Zona semakin kecil lagi. Gare langsung spawn aja Crowley di sana. Alcyon. Koje sendirian kali ini. Gluan cukup baik dan ternyata RB putar eliminasi. Tinggal Koje sendirian. Dengan shotgunnya 1 lawan 1. Gare 3 kali buya untuk tim Onyx Kalahari. Wow, wow. Onyx Olympus. Wah, ini benar-benar well play banget ya. Yang mana biasanya yang OBB dengar adalah triple kill, Lihan. Triple buya belum ya? Tapi kali ini untuk matchday pertama dari Free Fire Master League Season 3 divisi pertama, triple buya. Gue rasa ini bakalan jadi satu sejarah baru sih pastinya untuk Free Fire. Apalagi dengan kita bisa lihat untuk match pertama Onyx Olympus ngumpulin 21 kill point. Di Match game kedua keduanya 12 poin. Di game ketiga meskipun dia nggak nge-kill tapi buya lagi. Poinnya udah Tapi masih chill sih dengan sistem poin yang sekarang, 1 kill point itu dapetin 1 kill dapetin 1 poin dan juga dengan buyahnya 12 poin, gue rasa masih seimbang. Kalau misalkan anak-anak Onyx tadi berarti cuma ngedapetin sekitar berapa ya mungkin 3 sampai 4. Tapi ini totally oke banget. ini Wow. bener-bener menyeramkan. Gue tadi ngomong di game pertama gitu ya, kalau misalkan buya cuma sekali nggak apa-apa lah. Ini buya udah 3 kali, Beb. Aduh, I'm sorry guys. Oh baby biasa kalau lagi in game Free Fire tuh dengernya triple kill. Ini triple buya buat Onyx Olympus. Mereka bener-bener stabil banget ya untuk hari ini ya. Untuk hari ini nih sekali lagi. Tenang. Karena balik lagi, kali ini kita juga bakalan ada di fase Liga. Yes. Yang mana ini bakalan terus berwarna, nanti juga dari pot A bakalan mampir juga untuk berjumpa dengan pot C juga. Nah. Pot B juga bakalan berjumpa juga dengan pot C. Jadi pastinya bakalan lebih seru. Tapi untuk matchday pertama kali ini bener-bener Tapi udah terbayang lah ya, maksud gue kalau misalkan kita lihat nih dari A sama B Yes. ketemunya bakal begini. Tapi bisa jadi A sama C ketemunya bakal lain. Bisa lebih barbar, Nah. bisa lebih pasif, kita nggak tahu. Kita harus lihat dulu nanti ya. Gimana cara tim Onyx Olympus yang ngatasin, karena memang ini nggak mereka, gue yakin banget nih, gue yakin, Yes. biasanya sih ya biasanya. Nggak selalu ada tim yang stabil-stabil banget, tapi ini gue lihat ada 3 game buya.
Ya, walaupun sebenarnya balik lagi juga ya. Kayak beberapa nama juga yang tadi sempat gue lihat ada dari GGWP juga yang permainan stabil. Tapi kita akan ngintip sedikit kalian Lian untuk highlightnya dari Bener. match ketiga kita di kala hari tadi yang mana ini untuk Iron Wolf. Udah yang- kesisa 2-2-2. Iya, ini tinggal akhir-akhir ya. Di mana tinggal 2-2-2, tinggal 3 tim juga, zonanya udah nutup. Oke? Tadi sebenarnya ada kesempatan, Koji itu menang. Tapi ternyata itu emang pelurunya masuk duluan ya dari tim Onyx. Dan ini juga mereka coba untuk masuk ke dalam zona, Onyx udah nge-spawn Chrono duluan. Harusnya nge-spawn Chrono duluan tuh bisa ada kemungkinan untuk kalah. Itu dia. Karena dan- bakal dihancurin duluan, tapi ternyata kan shotgun, gak langsung hancur. Beda ceritanya, kalau misalkan salah satu dari mereka atau Koji yang megang dual vector. Itu Wah. bisa bilang gue masih megang, karena buat ngancurin Chrono pakai dual vector bakal cepet banget. Dan Mamang Wiza tadi HP-nya sebenarnya lebih sedikit. Jadi gue pikir wah nggak jadi triple. Tahan suara oh baby, tahan suara oh baby. Iya, apalagi Ternyata Buya. Iya, apalagi ketika dia itu mutusin untuk masuk ke arah RBR. Hampir aja ya. Hampir aja Wiza kena gitu tadi. Tapi Yap. ternyata mereka 3 kali ya. Kita nggak tahu nih, nanti kita bakal lagi ke Bermuda. Kalau misalkan mereka tetap turun di Captain, bakal ditabrak apa enggak, kita nggak tau. Ayo dong yang di belakang. Oh enggak. Tetap ya. Harus Iya. masih sesuai jalannya masing-masing, petnya masing-masing. Karena ini juga masih match day pertama, it's okay. Baca-baca sedikit juga masih boleh dulu sih Lihan. Oke, tapi sepertinya itu dia untuk match kedua kita. Nanti kita bakal balik untuk match keempat ya, sorry ya. Yes. Match keempat, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah video berikut ini. Hey, aku dulu kok kamu dulu, gak apa-apa Iya. sih. Terlalu bersemangat. Terlalu bersemangat. Survivors, Iya. ini nih aku lagi bareng sama Joni Santo yang ternyata gak gitu santuy dia. Iya, Aduh. jadi terlalu bersemangat karena sekarang diwawancara dan in frame lagi. Aduh. Gitu. Udah lama gak in frame soalnya. Udah lama gak in frame, Iya. langsung loh. Aku ngomong langsung cet 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 cet. Wah. Joni Santo ini dari Bigetron Beat. Betul. John, gue pengen nanya Yap. dulu, kenapa sih kalau namanya pakai Joni Santo? Emang masa Santo itu apa? Iya, jadi John ini gua pilih sebagai nama orang yang merepresentasikan tuh orang rebel namanya Johnny. Karena Oh. gua sendiri tuh termasuk rebel juga gitu. Gua menganggap benar apa yang gua anggap benar. Wah. Jadi namanya Johnny. Terus kenapa santuy? Walaupun rebel tetap santuy gitu. Waduh. Michelle Wanda. Idih, Joni santuy filosofinya gitu ya. Walaupun rebel tapi tetap santuy. Nah, Jadi ini balance gitu Survivors. Kira-kira walaupun ya ngebelok-belok dikit tapi ya santuy aja. Yang penting masih sesuai dengan on track. iya betul banget. John, tadi kita udah ngelewatin nih 3 match udah berlangsung. Dan lo kan udah lihat dong pastinya udah nonton. Siapa tuh yang udah buya 3 kali? Wah, kayak sih tadi landak sih. Oh, Tapi landak. apa gitu namanya lupa. Landak kuning Landak alias kuning ya. Onyx ya, Onyx. Olympus. Onyx namanya Onyx ya. Betul. Oh, gitu. Kok kamu kayak amnesia? Enggak, soalnya satu pot nih. Jadi harus rivalitasnya cukup tinggi kalau satu pot. Waduh, Ya. kira-kira tanggapan lo gimana nih? Melihat Tanggapan. landak kuning yang udah berhasil 3 kali buyah berturut-turut lagi. Wah, kalau kayak gini nggak bisa didiemin. Nggak bisa didiemin sama sekali. Gua harus siapin strategi buat mungkin nabrakin, ngebegal atau apapun yang penting poin Onyx nggak besar untuk di match day selanjutnya. Wah, pokoknya Ya. kita nggak boleh santuy ya. Nggak boleh santuy. Karena kalau boleh. bukan dari kita siapa lagi gitu. Waduh, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Udah Nah. kayak pantun-pantun nih. Iya. John, Hah? tapi lo kan udah melihat nih semuanya cara mainnya, apalagi ini baru match day 1. Kira-kira apa yang perlu lo waspadai banget? Apalagi nih kita udah lihat 3 match. Waduh, gahar-gahar banget gak sih Survivors? Iya. Kalau dari 3 match yang berlangsung, gue sih concernnya tetap ke pot yang sama-sama gue di pot A ya. Yaitu di pot kecilnya, dimana tim-tim yang Onyx dan lain-lainnya dan SES juga mungkin bisa diwaspadai lebih lagi buat di match selanjutnya atau di match day yang akan datang sih. Yang penting Iya, jadi kayak gitu. harus tetap waspada Iya, tetap waspada. dan mainnya pun harus all out dan pastinya play smart tuh yang paling benar. Iya, karena itu gue terapkan juga, harus disiplin sih.
gue pengennya pemain gue disiplin dan playing smart juga gitu. John, Apa tuh? kan gue pengen cerita nih mengungkit Ah. masa lalu sedikit. Aduh, ngomongin masa-masa lalu kan emang agak gak enak. Ya. Tapi dulu ini lo kan sempat menjadi manajer dari tim mana kalau boleh disebut, John? Dari tim Boss Titan ya, Nah. kebetulan. Dari Boss Titan dan sekarang lo kan di Bigetron Aha. Beat. Lo melihat gak gimana nih anak-anak lo yang dulu kira-kira udah kebaca nggak strateginya atau tanggapan lo gimana? Pesan-pesan untuk mereka. Pesan-pesan buat Boss Nightmare. Gue sebenarnya karena pernah 1 GH itu udah tahu banget gameplaynya mereka seperti apa. Tapi gue tetap fokus dulu. Kalau memang mereka menjadi ancaman untuk tim gue, mungkin gue bisa melakukan counter setup juga buat tim mereka gitu. Karena dari A sampai Z harusnya gue udah tahu sebagai mana Boss Nightmare main sih. Jadi tinggal tunggu waktunya aja. Waduh, bener banget. Jadi walaupun udah lewat, kita tetap harus ngelihat strateginya dan Iya. pastinya harus hati-hati banget gak sih, John? Betul. Gue tetap hati-hati juga sih sama semua yang ada di FFML divisi 1 kali ini. Gahar Ya. pokoknya. Survivors, ini seru banget dan gue pun nontonnya dari tadi udah gregetan. Tapi seperti yang udah gue janjiin di awal acara, jangan lupa untuk ikutan kuis karena akan ada 3 hadiah official merchandise Free Fire. Nah, pertanyaannya nih, disimak ya. Tim siapakah yang salah satunya punya cita-cita jadi artis atau pemain film? Ayo, kira-kira siapa? Cara jawabnya itu kalian bisa langsung lihat di Instagramnya @ff.esports.id. Langsung buka Instagram storiesnya, abis itu cari dan langsung jawab di situ. Ayo Survivors, makanya langsung ikutin kuisnya dan dapetin official merchandise-nya. Langsung aja nih, kita lihat dulu cuplikan berikut ini. Dimakan saja. Baru Sukro Oven. Rasanya khas di oven dengan suhu yang pas. Renyahnya manggil banget. Sukro Oven.